Oke, teman-teman, seties. Jadi kita masuk ke mata kuliah PMS ya, pertemuan ke-6. Ini kaitannya dengan praktik untuk mekanisme perdagangan efek. Jadi praktek mekanisme perdagangan efek ini ya bisa kita lihat di sini ya, di jam market ya. Nah, untuk live ini saya coba ilustrasikan di jam market, yaitu 15.32 ya. Jadi kalau kita lihat gambaran umum nih teman-teman, di sini jalan ya. Nah, ada posisi IHSG-nya nih ya, itu bergerak ke atas. Ini terus berubah-ubah ya. IHSG-nya 7769,6, terus bergerak seperti itu, bisa naik bisa turun. Yo, 7768. Ini tergantung ya dari bid over. Nah, di sini tertera jelas, di sini ada value 8,9 triliun sampai jam segini. Terus frekuensinya ya, ini 1,2 juta transaksi. Nah, ini volume dari sisi lembar sahamnya ya. Dan ini IHSG tadi sempat fluktuasi, sempat merah dan juga naik ya teman-teman. Jadi ini menunjukkan adanya transaksi ya yang dilakukan antar investor. Jadi investor ada yang beli ya, ada yang jual. Ini tergantung dari secara umum permintaan dan penawaran itu. Jadi harga akan terus bergerak. Oke ya. Terus informasi pertama mengenai RDN, SID dan SRA. Jadi teman-teman untuk melihat posisi RDN, SID, SRA ini, teman-teman perlu buka di bagian client info ya. Nanti teman-teman tinggal bisa klik menu di sini. Nanti bagian koninfo. Nah, di sini ya. Di sini ada tertulis nama ya, sesuai dengan nama kita. Nah, SID itu yang mana? Nah, ini ya. Yang paling atas ini teman-teman. IDD 22 sekian-sekian ya, teman-teman. Ada huruf J-nya 247. Jadi kode ya, kemarin 3 terdepan itu kode kita tipe investor. Terus yang kedua adalah nomor 2 ini adalah tipe ya domestik ataupun asing kalau nggak salah ya. Terus sampai kode unik, dan yang terakhir adalah data kita ya. Jadi SID ini nggak akan berubah walaupun teman-teman buka di sekuritas lain itu ya, atau buka di bank lain juga SID-nya pasti akan sama itu ini ya. Terus SRA, subrekening efek ya. Nah, untuk subrekening efek ini tergantung dari sekuritasnya ya. Kalau yang di BRI dan Danara Sekuritas ini OD ya depannya ya, OD nanti 001 sekian sekian gitu. Nanti kalau di bank lain itu berbeda lagi teman-teman gitu. Nah, terus ada RDN ya, di sini RDN-nya masih BCA ya. Nah, untuk RDN ini rekening penampungan teman-teman. Jadi rekening buat penampungan dana ya. Nah, teman-teman kalau mau transfer, maka transfer ke rekening ini gitu. Jadi kalau mau transaksi saham, pastikan dananya di RDN ada ya. Nah, kalau mau top up ataupun mau tambah dana, teman-teman bisa langsung masuk ke sini. RDN ACC number ya. Pastikan sesuai nama tersebut ya. Terus ada fee juga di sini, fee transaksi ya. Nanti kita bahas lebih detail mengenai fee transaksi ya. Mungkin itu ya untuk RDN, SID, SRA ya. Pastinya teman-teman sudah punya, kalau sudah punya akun ya gitu. Terus yang kedua ini mengenai settlement ya. Untuk settlement teman-teman, jadi kita harus ada transaksi dulu ya. Untuk transaksi teman-teman bisa langsung buka di sini. Nah, ini istilahnya gini ya, ini portofolio teman-teman. Jadi uang posisinya ada 2.200 ya. Jadi teman-teman buka portofolio di sini. Ada net asset value di sini. Ini saham-sahamnya ya. Contoh saya mau transaksi ya,
Di sini saya mau jual bumi gitu ya, satu lot ya. Saya punya bumi satu lot, saya mau jual di 138 ya. Ini kita coba jual ya teman-teman, langsung ya. Nah untuk jualnya saya langsung di harga 138 sebanyak satu lot ya gitu. Ini stock balance, ini maksudnya saya punya saham tersebut cuma satu lot. Nah di sini uang yang akan saya terima itu 13.763 ya itu teman-teman. Nah nanti klik sell ya. Setelah klik sell ya, nanti confirm, pastikan udah sesuai dengan tujuan kita, submit ya. Kalau udah submit nanti di order list itu akan match ya statusnya ya. Nah nanti ke portofolio, nah buminya ini akan hilang. Kalau sudah match buminya akan hilang, lalu uangnya akan bertambah menjadi 15.000 sekian ya teman-teman ya. Nah ketika 15.000 nya itu nunggu T plus 2 ya. Nah nanti yang antara potensial itu nambah jadi 15.000, sedangkan yang real cash itu masih 2.200. Nah kapan settlementnya atau bisa ditariknya itu ketika 2 hari kerja ya. Kalau sekarang hari Senin, maka dia bisa ditarik di hari Rabu ya, T plus 2 gitu. Intinya setiap transaksi ya itu settlementnya 2 hari ya, 2 hari kerja teman-teman. Jadi settlement di sini sudah cukup clear ya. Untuk yang reguler itu T plus 2. Tapi kalau untuk yang tunai itu T plus 0. Jadi hari ini jual, hari ini kita dapat duit. Nanti real cash balance-nya juga akan langsung sama dengan yang potensial cash balance gitu. Itu kalau kita jualnya tunai teman-teman ya. Nah untuk itu untuk proses settlement. Selanjutnya kita masuk ke jenis pasar ya teman-teman ya. Nah untuk jenis pasar di sini ada 3 jenis, yaitu ada reguler, ada tunai, dan negosiasi. Nah untuk praktikumnya seperti apa di sini ya, mau transaksi buy maupun sell boleh. Kita coba buy ya. Nah di buy ini saya mau beli ya, ini saham bumi contohnya teman-teman. Nah di sini ada order tipe ya di bagian ini nih teman-teman. Sorry ini ya. Ini ada order tipe. Order tipenya kita sesuaikan aja dengan limit. Nah board ya, di board ini maksudnya apa? Ini pasar ya. Jenis pasarnya apa? Ada RG, ada TN gitu ya. Jadi di sini hanya 2 jenis, reguler dan juga tunai ya. Jadi untuk reguler ini seperti ini, umum ya, yang saat ini terjadi teman-teman. Ini reguler jenisnya gitu. Jadi kalau untuk reguler ini umum. Untuk yang tunai, nah ini tunai ini dia itu hanya di sesi 1 saja ya. Nah, itu pun kalau ada nih bid offernya ya. Tapi kalau nggak ada ya kita nggak bisa transaksi tunai gitu. Jadi untuk tunai ini di sesi 2, ini karena udah sesi 2 dia nggak akan muncul ya bid offernya. Ini sudah di close gitu teman-teman. Jadi kalau mau transaksi tunai kita harus masuk di sesi 1 saja ya. Nanti apakah ada transaksinya ya tergantung juga gitu ya. Bid offernya ini ya, bid offer ini atau sistem lelangnya seperti ini. Ini nih kalau tunai itu kadang ada kadang tidak. Itu tergantung market ya di situ. Nah, bagaimana negosiasi? Untuk negosiasi ini di sini nggak ada ya. Maka di sini harus melalui broker ya teman-teman ya. Jadi kalau mau transaksi negosiasi itu harus melalui broker langsung. Jadi nanti di sistem broker itu akan diiklankan untuk penawarannya. Contohnya saya mau beli ya saham bumi outlot gitu ya 10 lembar gitu kan. Nah maka teman-teman harus order request by broker. Nanti di broker di advertiser atau diiklankan. Nanti kalau ada yang mau, mereka akan langsung
matching gitu ya. Nah nanti harganya juga negosiasi gitu, teman-teman mau beli di harga berapa, atau berdasarkan kesepakatan gitu antara pembeli dan penjual gitu. Nanti transaksinya langsung melalui broker langsung ya. Di sini nggak ada, tapi umumnya itu ada untuk transaksi negosiasi. Dan kalau size-nya besar gitu ya, sampai jutaan lot gitu ya, itu biasanya mereka akan lebih detail gitu. Mungkin ketemu dulu sama kliennya seperti apa. Nah, itu biasanya juga ada pemindahan saham. Kadang juga negosiasi ini nggak melulu transaksi di luar orang lain ya, tapi kadang pelimpahan dari keluarga gitu, ada affiliate lah gitu, ada afiliasi untuk transaksi negosiasi yang besar teman-teman. Itu ya, jadi untuk jenis market di sini sudah clear ya, ada reguler, tunai ya teman-teman. Terus mengenai ke selanjutnya ini praksi harga ya. Nah untuk praksi harga di sini sudah, artinya tidak ada secara umum peraturan itu akan dipajang tabelnya, enggak teman-teman. Kita harus cukup tahu aja, oh praksi harganya segini. Jadi kalau dari harga 0 sampai 200 itu praksi harganya 11. Nah kalau bumi ini masuk kategorinya praksi harga pertama ya, dia kelipatan 1. Lihat bid overnya jelas ya, 138, 139, 140, 141, 142 gitu ya. Jadi ini urutannya 11, kelipatannya 11, enggak 22 ya teman-teman ya. Nah kalau yang 22 ini ada Sido di sini, kita coba Sido muncul. Nah ini kan dia di atas 200 ya, sampai 500. Oh ini kelipatannya 5 ya. Jadi untuk Sido ini kelipatannya 5, karena dia di atas 500 ya, di atas 500. Ya teman-teman, ini mengenai jenis pasar ya, teman-teman bisa lebih simak di menu yang namanya stock info ya. Klik menu di sini, cari stock info ya, di stock info. Jadi di stock info ini kita bisa lihat jenis pasar ya, tipenya juga sama. Jadi tinggal tik di sini tipe and board di sini artinya pasar ya, jenis pasar. Ada RG di sini, regular board atau pasar reguler. NG, negotiation board, pasar negosiasi. TN, cash board, itu pasar tunai ya. Dan di sini syariah, jadi dia juga ada pasar syariah. Nah di bawahnya tulisan RG, NG, TN, total, frekuensi, volume, dan value transaksi ini ya. Jadi untuk reguler hari ini ya, di sini ada total frekuensi 1,4 juta, volumenya 251 miliar ya, atau juta saya lupa. 251 miliar lembar saham. Ini value dalam miliar, berarti ini 9,9 triliun ya. Sedangkan untuk yang pasar negosiasi ini hanya ada 421 frekuensi transaksi yang match gitu ya. Nilainya sebesar volumenya 7,4 juta, dan value-nya ini 632 miliar ya. Nah untuk transaksi tunai ini hanya ada 22 transaksi, yaitu cuma 2.600 lot ya, value-nya ini 60 juta. Untuk syariah ini frekuensinya 1,1 juta transaksi, volumenya 201, dan value-nya 7,3 triliun ya. Nah di bawahnya juga ada nih, ada ETF, ini ordinary stock, FRE di sini ordinary free open,
Ada right, warrant, SW ini struktur warrant, watch ini watchlist, dan A acceleration. Ini papannya ya. Nah kalau kita lihat di sini total volume hampir sama ya. Jadi teman-teman kalau lihat warrant ini ada transaksi segini ya. Terus yang penting juga ada papannya. Jadi papan ini ada 3 jenis papan akselerasi, papan utama, dan papan pengembangan ya. Ini papannya. Ini jenis sahamnya aja sih yang berbeda gitu. Jadi saham-saham itu ada yang masuk ke papan akselerasi, ada yang masuk ke papan utama, dan masuk ke papan pengembang gitu teman-teman. Terus selanjutnya mengenai non RG. Kalau non RG ini semuanya pasti negosiasi ya. Nah ini hari ini ada yang mengiklankan negosiasi saham-saham ini gitu. Jadi ada yang mau pasang saham negosiasi. Contohnya di sini juga kita klik non RG. Contoh kita lihat di sini saham BRI ya. Nih ada yang di harga berapa gitu ya teman-teman bisa. Tapi umumnya ini tetap pasangnya reguler ya. Kalau yang negosiasi kita harus pesan melalui brokernya langsung ya. Nah yang selanjutnya ini mengenai suspend. Jadi saham yang masuk kategori suspend itu ada beberapa hal ya teman-teman ya. Salah satunya dia adanya kasus gitu ya. Mungkin ada gagal bayar, terus dia tidak melaporkan laporan keuangan selama kuartal gitu ya, tidak rutin membagikan laporan keuangan, terus juga dia belum melakukan RUPS dan lain-lain. Artinya dia ada tidak memenuhi kriteria yang di bursa itu. Termasuk juga kalau dia bergejolak, sangat bergejolak ya, sangat fluktuasi. Nah itu bisa disuspend oleh bursa gitu. Nah ini saat ini ada beberapa saham yang suspend. Nanti teman-teman bisa buka satu-satu ya. Ini kira-kira kenapa gitu. Itu bisa kita lihat langsung. Contoh di sini ada saham yang tersuspend. Contohnya di sini Sril ya. Sril Rezeki Isman. Tinggal klik Sril. Tadi suspend. Kita lihat di sini Sril. Oke, teman-teman. Yang reguler ya. Nah, di sini dia adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang ya. Terus laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif. Perusahaan tercatat memenuhi kriteria efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus. Jadi artinya perusahaan ini dia lagi ada PKPU. PKPU itu dia gagal bayar lah ya. Jadi dia mengeluarkan obligasi surat hutang, ternyata gagal bayar dan dia dituntut ya, atau dalam perkara ini pengadilan gitu. Selama ada kasus tersebut, maka sahamnya disuspend terlebih dahulu gitu ya. Dan di sini juga laporan keuangannya perusahaan ekuitasnya negatif gitu. Artinya dia rugi ya, teman-teman. Jadi ini beberapa saham yang mengalami suspend gitu. Selanjutnya notasi khusus. Jadi notasi ini label yang diberikan oleh Bursa Efek terhadap perusahaan tertentu. Hampir sama ya dengan suspend, tapi notasi ini adalah bentuk label aja. Belum tentu dia disuspend gitu. Nah, di sini ada beberapa notasi seperti X, EX gitu ya, X, terus MX, Y, LYX. Ya, ini jenis-jenisnya macam-macam. Nanti tinggal kita lihat di deskripsi di sini ya, teman-teman ya. Deskripsinya seperti apa gitu. Contohnya di sini EX. Nah, kalau ada notasi EX artinya perusahaan ini menunjukkan ya ekuitasnya lagi negatif, aba ya ini ya. Terus kalau X ini dia perusahaannya mungkin ya
sama juga ya, kriterianya sudah memenuhi kriteria lagi pemantauan khusus. MX ini lagi ada PKPU ya. LYX ini dia tidak melaporkan laporan keuangan 6 bulan ya gitu. Dan macam-macam ya teman-teman. Nanti artinya ketika perusahaan ini ada label X ya kita harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Ya lagi dipantau khusus oleh Bursa Efek gitu. Dan kalau saham ada label ini biasanya dia akan harganya ya akan turun atau cenderung sepi ya transaksinya gitu teman-teman. Maka kita harus hati-hati terhadap perusahaan-perusahaan yang terkena notasi gitu. Oke teman-teman, ini kita jelaskan mengenai masa pre-opening dan pre-closing ya. Ini kita udah mau masuk ke masa pre-closing. Jadi untuk saat ini bergerak ya. Jadi 1 menit lagi tepat di 15.50 market akan masuk ke masa pre-closing. Ya, dimana pre-closing ini harganya akan berhenti ya. Nanti untuk menentukan harga closingnya gitu. Nah ini 1 menit lagi menjelang closing. Nah ini bergerak ya. Jadi ini running trade, jadi bergerak terus nih. Nah berhenti ya. Tepat 15.50 ini market tutup, untuk bukan tutup sih, jadi masuk ya di begin pre-closing nih teman-teman. Udah ada alertnya ya. Jadi masuk masa pre-closing. Nah teman-teman kalau mau input bisa ya, saat ini input di harga berapapun gitu ya. Contohnya mau beli mau jual kayak pesab nih saat ini 410 ya masa pre-closingnya nih teman-teman. Nah di sini tinggal ganti pesab. Nah hanya ada 2 seperti ini ya. Hanya ada 2 yaitu harganya teman-teman 390 dan 422. Nah ini tergantung nanti harga IF-nya berapa ya. Nanti IF closingnya kita bisa lihat seberapa besar potensi closingnya ya, harga closingnya. Nah bisa dilihat di sini di stock price. Nah IF-nya ini ternyata prediksinya bakal di 408 gitu. Jadi walaupun harga sebelum ya tadi ya, sebelum masuk pre-closing di 410, ternyata ini perkiraannya di 408. Nah ini akan terus berubah ya. Jadi indeks equilibrium price dan indeks equilibrium volume ya, volume gitu. Jadi ini yang menentukan harga closing ya, termasuk harga opening juga ya pas pembukaan gitu. Jadi ini akan terus bertambah, mungkin nanti akan berubah, bisa jadi berubah tuh. Ini bertambah ya IF-nya di 27.000 lot, tapi harga closingnya bertahan ya di 408. Nanti ini bisa naik signifikan bisa, atau bisa turun signifikan bisa. Ya ini akan terus berubah. Jadi nah ini penentukan harganya ya. Jadi ada yang langsung jual 350 sebanyak 1666 lot ya. Nanti ditambah dengan yang beli langsung 430 sebanyak 2190 lot ya. Nah ini jadi tetap kuatnya atau closingnya di 408. Ini nanti hitungannya yang sudah saya jelaskan di PowerPoint. Jadi di range harga itu yang menentukan harga closing dan opening itu yang match paling banyak gitu ya. Jadi match yang paling banyak. Jadi ini terus akan bergerak ya, nanti sampai 15.59 atau pas juga di 16.00.
nanti harga closingnya seperti itu ya. Ini cara untuk apa, mekanisme yang terjadi ya untuk pembentukan harga pre-closing gitu. Ya, halo teman-teman, ternyata pesat ya. Closingnya sama ya di 410. Jadi ini kebetulan pas ya dengan harga sebelumnya 410. Tapi apakah ada yang beda? Ada banyak ya. Jadi bisa naik turun di harga pre-closing itu sangat mungkin. Itu teman-teman. Ini seperti Unilever. Sebentar ya. UNVR. Tadi Unilever dia harga menjelang closingnya di 2350 ya. 2350, tapi harga closingnya dia di 2330. Jadi bisa naik atau bisa turun gitu. Nanti dilihatnya biasanya di IF ini ya. Nah, IF ini, IF harga ini. Ya, ini harga price, ini untuk volumenya berapa. Itu ya. Jadi ini penjelasan mengenai harga pre-closing ya. Nah, untuk harga pre-opening juga sama. Teman-teman tinggal pantau di stock price di sini. Nanti lihatin ya IF-nya ini, price ya biasanya. Kalau ada kenaikan signifikan, biasanya kita langsung buang aja barangnya atau jual. Itu. Tapi kalau ada penurunan bisa kita akumulasi biasanya di sini. Nah, ini pengaruh besar nanti ketika harga ada rebalancing ya. Jadi ada indeks namanya. Indeks ini biasanya kalau rebalancing dia akan di akhir sesi ya. Nah, ini biasanya ada pergerakan yang sangat signifikan gitu di masa closing gitu. Ya, itu mungkin untuk sedikit ya mengenai pre opening dan pre closing. Nah, kita masuk ke praksi harga. Teman-teman, di praksi harga ini sebetulnya tidak ada aturan umum ya. Ditulis di situ rentang harga 50 sampai 201 nggak ada. Itu hanya pengetahuan aja. Jadi kita harus tahu gitu ya. Seperti itu. Dan kalau kita mau lihat praksi harga nih teman-teman bisa cek di sini di stock price juga ya. Nanti lihat di bumi di sini. Bumi. Nah, ini kelipatannya 1 ya. Jadi bid overnya ini 138, 139. Mungkin nanti kalau banyak di sini di bawahnya sama ya. Ini ya bid overnya. Ya teman-teman, ini sekarang kita masuk ke pre-opening ya, yaitu jam 8.45 sampai 8.59. Jadi 1 menit lagi ini akan tercipta yang namanya proses pembukaan ya. Nah, ini udah ya barusan. Nah, ini BRI dari 4990 dia menjadi 4960. Nah, ini bisa ada gap ya, gap up maupun gap down gitu. Jadi ada 1 menit ya. Nah, saham-saham ini saham apa aja? Itu saham yang masuk LQ45 1 menit ini ya. Nanti di 9.00 itu baru semua saham. Jadi yang masuk pre-opening ini hanya saham LQ45 aja gitu. Jadi kita mau melihat nih kira-kira harga openingnya berapa. Untuk yang saham selain LQ45 gimana? Sama juga ya, tapi dia mulainya tepat jam 9 gitu. Kalau ini ada 1 menit sebelum jam 9, itu hanya saham LQ45. Nah, ini balik ya, udah masuk ke harga market jam 9 ya teman-teman. Di sini saham BRI-nya kembali mengalami penurunan ya. Nah, untuk yang warna kuning ini maksudnya itu dia harga kemarin penutupan
Terus saat ini ya harganya saat ini di 4960, 4970 gitu. Gitu. Terus kita lanjut ke ARB dan ARA ya. Auto reject. Jadi ada beberapa uh, auto reject terkaitan tersebut ya teman-teman ya. Mungkin kalau praksi harganya di bawah 5000 itu auto rejectnya 25% ya. Di atas 5000 itu 20%, dan di bawah 2000 itu 30% ya, 35% masalah teman-teman ya, untuk auto rejectnya ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat di mana lihatnya, nah di sini ya, nah di limit high dan limit low. Jadi ini semua kita nggak usah hitung. Kalau BRI kemarin 4990 berarti dia 25% ya arahnya ya, maka 6225 ini batas atas. Sedangkan ARB nya dia turun kalau mentoknya itu di 3750 gitu. Coba saham yang lain seperti apa, sama juga ya. Ini ada saham Bumi contohnya ya, Bumi. Nah arahnya berapa, dia 186 dan 90 ya ARB-nya gitu, batas bawahnya. Jadi ini sudah ditentukan di sini gitu. Kita nggak usah ngitung 35%-nya berapa gitu, nggak usah. Ini di sini sudah langsung otomatis muncul ya. Terus ada saham yang lain, BBYB contohnya. Sama juga ya, ini ada limit high, limit low-nya. Jadi ini yang menentukan sebetulnya ARA dan ARB-nya di harga berapa gitu. Ini ya dalam prakteknya seperti ini teman-teman. Jadi kita nggak usah ngitung. Dan intinya teman-teman harus tahu limit high, limit low ini maksudnya apa gitu. Itu adalah terkait dengan ARA dan juga ARB. Nah selanjutnya kita masuk ke praksi harga nih teman-teman. Untuk praksi harga ini sebetulnya dalam prakteknya nggak ada ya aturan tertulis gitu, berapanya nggak ada. Secara tabel yang kemarin kita bahas nggak ada, tapi kita harus tahu aja ya teman-teman ya. Contoh di sini ada saham nasi gitu ya. Nasi ini kan praksi harganya dia satu-satu ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat 93, 92, walaupun dia turun nanti 91, 90, 89. Ketika dia naik juga sama ya, 94, 95, 96, 97, 99, 98. Terus ya sampai 100 gitu teman-teman. Sampai mentok di 200. Nanti 200 itu jadi kelipatannya adalah 2 ya. Nah, ini contoh ada saham parent. Nah, parent ini pas 200 ya, teman-teman ya. Nah di 200 ini teman-teman bisa lihat dia kalau di kanannya karena udah lewat dari 200 maka kelipatannya 2 ya, 202, enggak 201 lagi ya, 202 langsung 204, 206. Tapi karena dia pas di 200 maka ketika turun dia kelipatannya 1 ya. Jadi 199, 198, 197, 196 gitu. Jadi ini yang menyebabkan saham parent ini ketika naik lebih signifikan ya, karena dia berubah praksinya gitu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya ada 500 sampai 2000 ya. Kalau 500 sampai 2000 ini praksinya 5 teman-teman ya. Coba ini ada saham Pewon pas 500 ya teman-teman ya. Jadi kalau di bawah 500 dia kelipatannya 2 ya. Sedangkan setelah 500 dia kelipatannya 5. Jadi 505, 510, 515 ya teman-teman. Gitu. Jadi ini menarik. Juga ada Toba. Toba ini udah 580, maka dia kelipatannya 5 gitu ya. Terus ada juga Gajah Tunggal ya. Gajah Tunggal GJTL ini kelipatannya 5 karena udah di atas 500.
mau mendekati 2000 ya itu teman-teman. Ini jadi 1220, 1225 gitu ya, terus berurutan seperti ini bid offer yang secara umum normal ya gitu ya. Terus harga 2000 sampai 5000 itu kelipatannya 10 ya praksi harganya. Nah ini ada saham Bluebird ya. Nah Bluebird ini harganya 2130 ya, 2120 ya saat ini. Maka ini kelipatannya 10 ya, dia di atas 2000 ya teman-teman ya gitu. Jadi nanti 2000 sampai 5000 10. Ini 2130, 2140 ya, 2150 dan selanjutnya. Seperti itu. Terus ada juga BBRI ya. Ini BBRI pas teman-teman tadi hampir mendekati 5000, maka saat ini kelipatannya di 10 ya. Nanti ketika dia break 5000, maka kelipatannya jadi 25. 5025, 5050, 5000 apa 75, 5100 ya gitu. Nah ini jadi kalau kita masang praksi harga disesuaikan ya, sesuai dengan, kalau masih bingung teman-teman bisa lihat bid offernya aja, sesuaikan dengan harga yang ada di bid offer gitu ya, bid offer. Nah terakhir yang di atas 5000 ya, seperti Fani gitu ya teman-teman. Ini Fani harganya 15000, no problem teman-teman ya, nggak masalah, tetap dia kelipatannya 25 karena di atas 5000 mau 100.000 mau 200.000 harganya tetap ya kelipatannya 25 ya. Nah ini kelipatannya masih normal, masih masuk semua. Kadang ada yang jomplang ya, jomplang tuh seperti ini, ada saham yang namanya DSSA gitu. Nah ini jomplang ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini dari 45.000 dia langsung ke 45.075, 4150. Kan harusnya 4025, 4050, 4075, 4100, ini langsung ke 4150 ya. Ini karena barangnya sedikit ya. Jadi orang cenderung masangnya bebas gitu ya. Sesuka hati aja. Jadi mengenai praksi harga kita harus tahu aturannya, tapi kalau teman-teman masih bingung nanti bisa disesuaikan dengan bid offer gitu ya, sesuai dengan antrian. Terus apakah ini nanti kita pasang 4050 bisa ya, 45.050 gitu ya, bisa. Nanti teman-teman akan antri di sini posisinya gitu ya, karena di sini masih kosong ya. Nanti kalau ada teman-teman masuk itu langsung ada masuk antrian di sini. Itu ya terkait dengan praksi harga. Nah yang terakhir ini kita membahas mengenai settlement ataupun fee transaksi ya. Sebelum ke fee transaksi, sorry, ini kita bahas sedikit mengenai bid offer ya. Oke, bid offer. Coba kita masuk lagi ke BBRI aja teman-teman ya. Di BBRI ini teman-teman kalau kita lihat ada istilahnya antrian ya. Jadi sistem transaksinya itu menggunakan sistem lelang yang berkelanjutan atau continuation auction ya teman-teman ya. Jadi sistem lelang yang berkelanjutan. Sistem lelang berkelanjutan ini seperti apa? Artinya sistem lelangnya terus menerus ya selama bid offernya itu ada. Jadi di sini teman-teman yang perlu kita pahami adalah bid ya. Ini bid ini antrian beli ya. Jadi orang yang siap beli atau orang yang sudah antri beli itu akan ada di posisi bid. Jadi bid ini permintaan lah ya, beli atau permintaan. Sedangkan offer ini adalah penjualan atau orang yang siap jual, orang yang sudah pasang jual gitu ya. Nah sistem lelang itu cari harga yang terbaik gitu. Jadi teman-teman kalau mau beli langsung lihat di offer ya, offer, karena ini udah ada yang mau jual.
Terus kalau mau mau jual langsung itu lihat di bid, karena di bid ini udah ada yang siap yang mau beli gitu ya. Contohnya seperti ini 4.960 ya harga BRI, itu sudah ada antrian beli di sini sebanyak 28.000 ya. Malah naik lagi tuh 26.000, ini berubah-ubah ya, sekian gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang over di 4970 itu udah ada antri yang jual sebanyak 94.000 gitu. Dan ini akan terus terisi ya. Jadi ada orang yang mau jual langsung, ada orang yang mau beli langsung gitu. Ya, itu tergantung marketnya. Tapi ini akan terus bergerak ya, teman-teman. Ini terisi terus gitu. Yang ini mungkin terisi. Nah, nanti kalau harganya naik seperti apa ya, ketika bidnya ini habis, nanti dia 4960-nya akan ke kiri ke over, 4950-nya akan ke atas gitu ya. Nah, ini secara umum yang berubah-ubah ya. Nah, jadi bid over ini kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, nanti teman-teman lihat ya di harga yang saat ini terjadi. Jadi harganya ini di 4960, nggak jauh dah di 4950 nih saat ini kan. Jadi 4960-nya nih berubah ke kanan. Jadi tadi ada yang jual langsung BRI-nya di 4960 sehingga 4960-nya pindah ke over. Nah, di bidnya jadi berubah jadi naik ya 4950 seperti itu. Nanti akan berubah lagi ya tergantung market ya. Itu ada yang nampung beli, ada yang buru-buru jual gitu ya. Itu terserah apa sistem market seperti itu. Terus teman-teman kalau kita lihat lagi, pertanyaannya sekarang kalau saya jual di 5.000 maka itu tidak akan langsung dapat ya. Jadi posisinya antri karena 5.000-nya lagi di bawah di sini ya. Ada sebesar 41.000 lot. Dan dia harus melewati dulu harga 4990 ya, 4980, 4970, 4960. Dan juga kalau teman-teman mau beli BRI di 4920 maka itu juga belum langsung dapat, tapi posisinya antri ya. Depannya nih ada 103.000 lot ya. Terus juga harus melewati harga 4950, 4940, 4930 gitu. Jadi ini sistem lelang yang bisa teman-teman pahami. Nanti coba saya breakdown lagi lebih dalam ya untuk terkait sistem auction ini. Terus saham yang lain seperti apa? Contohnya ada Bumi. Kita lihat Bumi sama ya. Ini ada sistem bid offer seperti ini 136, 137. Dan ini pertanyaannya kalau mau beli langsung maka teman-teman langsung beli di harga 137 ya. Tapi kalau mau jual langsung itu bisa lihat di harga 136. Jadi kalau jual di 140 maka teman-teman nggak akan dapat ya, karena posisi masih antri, nggak akan langsung dapat. Terus kalau mau beli di 132 maka juga nggak akan langsung dapat ya, antri dulu gitu. Nah, sekarang saya mau jual aja deh 130, gimana? Tetap ya dapatnya akan di harga 136 karena 136 ini harus dilewati dulu gitu. Walaupun saya jual di 130 tetap 136 dulu yang harus dilewati, dan ini masih banyak ya 370.000 lot gitu. Tuh ya untuk praksi harga. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ini mengenai fee transaksi ya. Untuk fee transaksi nih, jadi kalau teman-teman pernah transaksi itu akan dapat yang namanya confirmation trade ya. Confirmation trade ini dikirim ke email ya, dikirim ke email itu berdasarkan transaksi, biasanya sore ya, sore atau malam. Nah, di sini ada beberapa transaksi ya teman-teman yang sudah saya lakukan. Contohnya di sini nih ya, saya ada transaksi di PRIDS ini tanggal berapa ya, 17 ya,
17 Oktober ya. Ini kita lihat di sini. Jadi nanti bentuk emailnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini trade confirm ya, kodenya seperti ini. Ini nama saya seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat di situ ya. Oke teman-teman, untuk konfirmasi transaksi ini saya di tanggal 17 ya, ada transaksi ini ABMM ya. Jadi saya ada beli saham ABMM Investama Tbk. Ini lewat online channelnya. Nah ini posisinya buy and sell di sini teman-teman ya, bisa lihat. Sorry. Nah ini buy ya, kalau B di sini buy, tapi kalau S berarti jual. Nah di sini terdiri dari beberapa informasi ya teman-teman ya, yaitu mengenai broker fee, ada VAT ya, VAT ini pajak, broker fee, terus ada IDX levy, VAT IDX levy, pajak dari IDX, terus ke pay, sales tax, ada materai ya, nanti proses mohon totalnya berapa, net profitnya berapa kalau ada tambahan itu ya, total keterlambatan berapa. Nah di sini teman-teman, jadi ada informasi di sini lebih jelas ya mengenai broker fee-nya berapa, 1000 ya, dari total transaksi di sini sebesar 2.400.000 ya teman-teman ya. Terus di sini ada VAT broker fee ya teman-teman, ada ADX levy, semua dimasukin. Jadi total fee transaksinya itu sebesar 2.230 ya, dari 2.478 itu. Jadi dengan total semuanya uang yang harus kita keluarkan itu sebesar 2.480.230 itu ya teman-teman. Nah fee transaksi ini secara umum itu sudah dikenakan pajak dan lain-lain ya teman-teman ya. Jadi nanti tiap tahun kita akan dapat yang namanya bukti potong pajak ya. Ini biasanya akan kita lampirkan di SPT tahunan itu. Bayang ya, ini cuma transaksi segini aja ada fee-nya segitu ya. Nah itu kalau banyak nilai transaksinya ya teman-teman juga lumayan dari sisi dipotong pajaknya ya. Nah di sini bisa langsung kita akses ya, di akses ke SEI ada istilah mutasi informationnya ada di akses ke SEI. Jadi kita bisa langsung cek di akses ke SEI-nya ya. Terus di sini juga bisa kita telepon beberapa informasi yang kalau emang teman-teman secara umum tidak merasa transaksi tapi ada transaksi, nah bisa dikonfirmasi gitu. Mungkin di situ ada kesalahan sistem ataupun ada fraud atau dan lainnya ya. Tapi intinya ini bukti bahwa kita sudah melakukan transaksi dan ini kita simpan baik-baik ya sebagai bukti bahwa transaksi kita sudah berhasil, dan nanti bisa langsung cek semuanya di aplikasi Bright ya. Nah mungkin itu ya untuk materi mengenai mekanisme transaksi efek nih teman-teman. Jadi mulai tadi kita bahas yang pertama mengenai klien info ya, ada nomor RDN, SID, SRE. Terus yang kedua ini mengenai settlement T+2 ya. Terus ada jenis pasar ya, reguler, tunai, dan negosiasi. Terus ada fraksi harga, auto reject ya, auto reject atas dan bawah, jam perdagangan, terus pre opening dan pre closing, terus suspend saham, dan terakhir ini mengenai fee transaksi gitu ya teman-teman ya. Mungkin selanjutnya teman bisa langsung coba di aplikasi Bright-nya untuk bertransaksi saham. Happy trading, happy enjoy, thank you.